Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Apakah baik-baik saja? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya Anda semua memilih sampah-sampah yang ada di bawah kursi Anda, di bawah meja Anda terlebih dahulu. Karena nanti akan datang virus-virus yang mendekati kita. Udah pilih dulu. Sudah? Ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya, Pak Aldi. Terima kasih kepada Aldi telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sekarang tanggal 17 bulan 4 2020. Kita akan membahas mengenai hukum-hukum gas. Hukum gas. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mereview pembelajaran kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat jenis-jenis zat? Siapa masih ingat jenis-jenis zat? Coba dulu. Zat cair, bentar, itu salah satunya. Alfi, zat cair dan zat gas. Izati, zat cair, gas, padat. Bagus sekali Izati. Jadi jenis-jenis zat itu ada 3, yaitu zat cair, zat gas, dan zat padat. Lalu Ibu akan menanya lagi, jenis-jenis zat gas itu bagaimana? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Coba Adit. Memiliki volume, benar. Elvi, memiliki massa jenis. Bagaimana massa jenis dari gas itu? Sangat kecil, bagus sekali Elvi. Jadi gas itu adalah bentuk dan volume tetap, jarak antar partikelnya berubah-ubah, dan memiliki massa jenis yang sangat kecil. Nah, itu kita mereview pembelajaran minggu lalu. Lalu Ibu akan memberikan motivasi belajar buat Anda semua mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini motivasinya. Pertama-tama siapkan air warna dan piring, lalu korek api, lalu lilin, yang terakhir gelas kaca berwarna bening. Lalu kita lakukan percobaannya. Pertama, letakkan lilin pada piring, kemudian nyalakan lilin dengan korek api. Lalu tambahkan air yang berwarna hijau pada piring tersebut. Kenapa kita gunakan air warna hijau? Karena kalau airnya bening nanti tidak ada atau tidak tampak airnya itu naik. Selanjutnya ambil gelas kaca yang bening, lalu tutup lilin tersebut dengan gelas kaca dan lihat apa yang terjadi. Ternyata lilin mati dan airnya naik ke permukaan. Nah, dari motivasi yang Ibu tampilkan tadi mengenai air yang ditarik oleh gelas akibat panas dari suatu lilin tersebut ditutup oleh gelas, ya kan? Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu catat di buku Anda semua hipotesis kalian mengenai percobaan tadi, mengenai motivasi yang Ibu berikan tadi. Coba catat terlebih dahulu. Udah dicatat? Nah, simpan dulu.
dan disimpan. Nanti kita akan buktikan bagaimana hipotesis kalian itu benar apa salah. Benar? Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita atau melanjutkan pembuktian dari motivasi tadi, Ibu akan menjelaskan tujuan kita pada pagi hari ini, yaitu mengidentifikasi karakteristik dari gas itu. Yang kedua, kita menjelaskan hukum-hukum tentang gas. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dari ketiga jenis proses tersebut, kita akan bahas satu persatu. Yaitu yang pertama, hukum Bohr. Bohr menyatakan hubungan antara volume dan tekanan yang mengakibatkan suhunya tetap. Suhunya akan menjadi tetap. Jika suhu tetap ini, dia termasuk proses apa? Siapa yang masih ingat tadi prosesnya apa? Proses apa, Afi? Proses isotermal? Pintar sekali, Aufi. Isotermal. Ibu akan memasukkan suatu gas ke dalam tabung. Yang memiliki tekanan, lalu tabung tersebut volumenya akan semakin kecil akibat diberi tekanan. Jadi apabila tabung tersebut diberi tekanan, maka volumenya akan semakin kecil dan tekanannya semakin besar. Jadi Bohr ini menyatakan bahwa hubungan dari tekanan dan volume itu konstan. Juga dapat kita tulis P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Siapa tahu grafik dari hukum Bohr? Aprina, gimana grafiknya? Garis lurus, salah. Ini grafiknya. Jadi hubungannya yaitu P, ini P. Hubungannya seperti ini. Ini adalah grafik dari hukum Bohr. Ini adalah penjelasan dari hukum Bohr. Nah, yang kedua yaitu hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac ini menyatakan bahwa hubungan suhu dan tekanan yang mengakibatkan volumenya tetap. Ibu contohkan seperti ini. Ibu ada sebuah tabung yang berisikan gas ideal.
Lalu tabung tersebut ibu beri suhu di atas 100 derajat Celcius. Maka partikel-partikel yang ada di dalam tersebut akan meningkat. Pergerakannya akan meningkat. Maka partikel-partikel tersebut akan menekan atau memberi tekanan terhadap tabung tersebut. Maka dari itu, Gay-Lussac menyatakan bahwa jika suhu diperbesar, maka tekanan juga besar. Kita rumuskan P per T sama dengan konstan. P per T sama dengan konstan, dapat kita tulis P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan dapat kita tulis grafiknya. Siapa tahu grafik dari hukum Gay-Lussac ini? Apa dulu? Sama seperti bol? Salah, dia akan seperti ini. Ini P, ini T, maka V-nya ke sini. Ini adalah penjelasan tentang hukum Gay-Lussac. Hukum yang ketiga yaitu hukum Charles. Charles mengatakan bahwa suhu dan volume, hubungan suhu dan volume yang mengakibatkan tekanannya tetap. Ibu, misalkan di suatu tabung ada gas ideal. Gas ini ditekan dengan tekanan tetap yaitu 1 atm. Lalu tabung tersebut ibu beri suhu di atas 100 derajat Celcius. Maka volume dari tabung tersebut akan meningkat. Maka dari itu Charles mengatakan bahwa jika suhu diperbesar dan volume juga besar. Dapat ditulis dengan P per T sama dengan konstan. Itu juga V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Siapa tahu grafik dari hukum Charles? Elvi tahu? Seperti apa? Benar sekali. Di sini P, di sini T. Maka tekanannya kemana? Jika T dinaikkan atau diperbesar, V-nya juga diperbesar, maka T-nya juga besar. Seperti ini.
ini adalah penjelasan mengenai hukum Charles. Nah, dari ketiga hukum-hukum tersebut akan membentuk persamaan. Pertama, hukum apa tadi? Hukum, masih ingat? Hukum Boole. Hukum apa? Yang kedua, masa lupa? Hukum Gay-Lussac. Yang ketiga, hukum apa sih? Pintar sekali, hukum Charles. Dari ketiga hukum ini apabila digabung maka membentuk persamaan apa? Siapa yang tahu? Persamaan gas ideal. Pintar sekali ya Adit. PV per T sama dengan persamaan gas ideal ini akan kita bahas di minggu yang akan datang. Maka dari itu, tolong Ananda buka LKS-nya yang telah Ibu bagikan tadi. Udah dapat kan semuanya LKS-nya? Udah. Nanti dibaca dulu. Kita akan membuktikan apakah benar dari rumus ketiga hukum tersebut, yaitu V dikali V, Gay-Lussac ini V per T, dan Charles ini V per T. Kita buktikan rumusnya. Apakah benar ini rumusnya atau tidak? Maka dari itu coba Anda lakukan praktikumnya. Nanti akan Ibu bagi linknya kepada kalian semuanya ya. Dan juga kita akan membuktikan hipotesis yang kalian ambil tadi. Hipotesis di awal tadi yang motivasi yang Ibu berikan tadi. Apakah benar motivasi kalian? Nanti kalau benar Ibu kasih penghargaan. Nah, baca dulu LKS-nya. Kita demonstrasi alat terlebih dahulu ya. Yang pertama ada suhu Kelvin dan Celcius. Yang kedua ada penyemprot partikel. Yang ketiga ada penggaris untuk mengukur tabung. Yang keempat ada stopwatch. Yang kelima ada pembesar dari tabung atau pengukur dari tabung. Yang kelima ada suhu tertinggi apabila kita panaskan tabung. Yang terakhir ada suhu yang dingin untuk mendinginkan tabung. Baik, kita lanjut saja memulai praktikum kita. Yang pertama kita membuktikan rumus dari hukum Boole. Kita memakai partikelnya sebesar 300 yang ada pada LKS, lalu suhunya kita pakai 300 Kelvin dan volume awalnya kita gunakan 5 nanometer. Lihatlah pada tekanannya yaitu di antara 70,3 ke 69,8 dan tekanannya dicatat pada buku LKS-nya ya. Lalu pada data kedua kita mengambil volumenya 7,5 nanometer. Lihatlah pada tekanannya yaitu di antara 47,0 ke 46,3. 47,0 ke 46,3. Udah catat? Kalau sudah kita lanjut volumenya ke 10,0. Lihatlah pada tekanannya yaitu di antara 35,2 ke 34,6.
bahwa telah terbukti selanjutnya yang kedua yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini kita menetapkan volumenya. Lalu kita beri gas idealnya 300. Nampak bahwa tekanannya yaitu di antara 35,4 ke 34,7. Lalu pada data kedua kita panaskan suhunya di atas 300, yaitu kita pakai 420. Lihatlah tekanannya menjadi di antara 49,4 ke 48,2. Lalu panaskan lagi menjadi 505. Lihatlah bahwa tekanannya menjadi 59,3 ke 58,7. Itulah dari hukum Gay-Lussac. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum Charles. Hukum Charles ini kita menetapkan tekanannya. Pertama kita memakai gas idealnya 300. Lalu kita kasih penggaris. Awalnya kita menggunakan volumenya yaitu 5 meter per sekon. Lalu kita tetapkan tekanannya yaitu 70,1. Lalu kita panaskan sampai suhunya 380. Terlihat bahwa volumenya semakin membesar yaitu 6,3 nanometer. Lalu data ketiga kita memakai suhunya 460. Terlihat bahwa volumenya semakin membesar lagi yaitu 8,2 nanometer. Jadi itulah percobaan kita pada kali ini, yaitu yang pertama hukum Boole, yang kedua hukum Gay-Lussac, yang ketiga hukum Charles. Nah, dari praktikum yang kita lakukan tadi, coba Ananda bikin datanya di LKS Ananda semua. Bagaimana data yang kalian peroleh tadi? Data yang kalian analisis dari praktikum yang tadi. Udah dicatat? Udah, jadi Ibu mau nanya bagaimana data dari hukum Boole-Ophidt. Jika volumenya besar, maka jika tekanannya besar, maka volumenya kecil. Nah, jadi dapat disimpulkan hukum Boole menyatakan bahwa jika suatu gas di dalam ruang tertutup jika diberi tekanan besar, maka volumenya akan semakin kecil. Lalu pada hukum Gay-Lussac, coba Elvi. Apa? Volumenya tetap. Ya. Terus suhunya semakin besar, maka tekanannya semakin besar juga. Ya, dapat kita simpulkan bahwa hukum Gay-Lussac adalah menyatakan bahwa jika suatu suhu kita perbesar, maka tekanannya juga akan semakin besar. Jadi, suhu dan tekanan itu berbanding lurus. Nah, yang ketiga hukum Charles, coba Aldi. T-nya tetap. T-nya
dinaikkan, lalu V-nya akan semakin membesar juga, semakin besar volumenya. Benar sekali Aldi. Dapat kita simpulkan bahwa hukum Charles adalah apabila suatu gas ideal di dalam kotak, jika dikasih tekanan tetap, maka kita beri suhu yang tinggi atau kita panaskan, maka volume tersebut akan membesar juga. Jadi hubungan T dan V berbanding lurus. Itulah kesimpulan kita pada kali ini. Siapa datanya benar ketiga-tiganya? Alfi benar, pintar sekali. Elvi benar, pintar sekali. Dola, hukum Charlesnya kebalik. Oh, Adit, gelusaknya kebalik. Ya udah, nanti pelajari lagi bersama teman-teman mengenai praktikum kita. Ya. Dari praktikum yang kita lakukan tadi, siapa hipotesisnya benar mengenai motivasi yang Ibu tampilkan di awal tadi? Di tangan. Alfi benar. Alfi benar. Adit? Adit salah. Rina? Salah. Aldi? Benar. Coba Elvi, mengenai hukum apa tuh? Hukum Charles. Benar sekali. Nah, dari kesimpulan yang Ibu jelaskan tadi dan juga menyampaikan hipotesis yang tadi, kita akan mencari manfaat sih. Apa ya manfaat dari hukum-hukum gas tersebut? Manfaatnya dalam penerbangan balon udara. Nah, jika balon udaranya tersebut kita kasih suhunya tinggi, maka dia akan terbang. Balon udara tersebut dia memenuhi atau mengaplikasikan hukum-hukum fisika mengenai hukum-hukum gas atau teori kinetik gas. Ya, itu adalah salah satu manfaatnya. Jadi dari seluruh perjalanan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberi penghargaan kepada siswa yang hipotesisnya benar, sering jawabannya benar, dan sering menanggapi perkataan Ibu. Ibu kasih hadiah. Yang pertama yang sering itu Alfi, kedua Elvi, beri aplaus dulu. Maka hanya itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Lalu kerjakan soal-soal yang ada di LKS kalian, halaman terakhir. Ada itu mengenai 3 hukum tersebut. Ada? Ada Ovi? Ovi? Ada. Nanti bagi yang nggak ngerti, minta ajarkan sama Ovi dan Elvia. Terus baca juga materi yang akan datang mengenai persamaan gas ideal. Jangan lupa belajar dulu malam-malamnya sebelum kita belajar di kelas yang nyatanya ya. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.